Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan prosedur analisis sedimen yang dilakukan di laboratorium setelah pengambilan sampel sedimen di kawasan Pantai Mangrove Kabupaten Serdang Berdagai, Provinsi Sumatera Utara. Tahap pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan praktikum. Cawan dibuat dengan menggunakan aluminium foil yang dibentuk menyerupai bentuk cawan, kemudian ditandai menggunakan spidol untuk menandai kode sampel. Cawan tersebut ditimbang untuk mengetahui berat awal cawan kosong. Setelah alat dan bahan telah dipersiapkan, selanjutnya dilakukan analisis fraksi kasar menggunakan metode pengayakan basah atau wet sieving. Sampel sedimen dimasukkan ke dalam cawan aluminium foil yang tadi telah dipersiapkan, lalu diberikan perlakuan yaitu larutan hidrogen peroksida hingga seluruh sedimen tersebut terendam oleh larutan hidrogen peroksida. Setelah pemberian perlakuan dari larutan, maka akan tampak reaksi yaitu adanya buih-buih pada sampel sedimen tersebut. Kemudian setelah buih-buih pada sampel sedimen menghilang, sampel sedimen dimasukkan ke dalam susunan ayakan bertingkat dengan ukuran mesh yang berbeda. Nah, proses pengayakan ini dilakukan untuk memisahkan partikel sedimen berdasarkan ukuran butirnya. Air dialirkan pada ayakan selama proses pengayakan untuk membantu memisahkan partikel sedimen berdasarkan ukuran butirnya. Proses pengayakan ini dilakukan hingga fraksi sedimen terpisah pada masing-masing ayakan. Sedimen yang tertahan pada setiap ayakan dikumpulkan dan dimasukkan pada masing-masing cawan berbeda menurut ukuran meshnya. Setelah itu dilakukan analisis fraksi halus menggunakan metode pipet. Sampel sedimen halus disiapkan dan dimasukkan ke dalam gelas ukur. Kemudian ditambahkan air ke dalam sampel hingga membentuk suspensi sedimen. Setelah terjadi proses pengendapan, larutan suspensi diambil menggunakan pipet. Kemudian hasil pengambilan dengan pipet dimasukkan ke dalam cawan sesuai dengan ukuran meshnya. Selanjutnya, setelah proses pengayakan dan metode pipet selesai, hasil sedimen di oven hingga kering dan berat cawan akhir dihitung kembali untuk menentukan proporsi ukuran butir sedimen dan persentase fraksi halus. Baiklah, saya akan menjelaskan tabel analisis fraksi sedimen, yang mana tabel ini itu memiliki keterangan seperti BK, V, fraksi, BC atau berat cawan, BC ditambah gram P, gram fraksi, persen P, dan persen kumulatif. Pertama-tama kita tuh harus mengetahui berat cawan atau BC, di mana yang didapat dari kelompok kami itu sebesar 1 gram, baik itu di kerikil, pasir maupun lumpur. Nah, setelah dapat BC-nya, kita harus mencari gram P-nya terlebih dahulu. Itu untuk mendapatkan gram P-nya itu kita harus mengetahui berat sampel sedimen setelah dikurangi berat cawannya. Yang dimana hasil dari kelompok kami itu untuk pada kerikil itu 5,6, sedangkan untuk pada pasir itu ada 33,1, 0,9, 2,1, 1, 0,8, dan pada lumpur 0,8, 2,3, 1,7. Mana hasilnya dari keseluruhan berat ini ialah 48,3 yang sama dengan berat kering total yaitu 48,3. Setelah mengetahui berat cawan dan gram P-nya, kita akan mencari BC ditambah gram P-nya, yaitu yang dimana caranya itu nilai dari BC yaitu 1 ditambah dengan gram P 5,6, yang mana hasilnya 6,6. Nah, dan seterusnya seperti 1 ditambah 33,1, hasilnya 34,1. Nah, setelah mendapatkan seluruh nilainya, kita akan menentukan gram fraksinya, mana gram fraksi itu didapati dari nilai gram P-nya. Pada kerikil nilai gram P-nya ialah 5,6, maka gram fraksinya ialah nilainya 5,6. Sedangkan pada pasir itu ada 5 nilai gram P-nya. Nah, dikarenakan lebih dari 1, seluruh nilai dari gram P dari pasir ini itu ditambahkan. Contohnya seperti 33,1 ditambah 0,9 ditambah 2,1 ditambah 1 ditambah 0,8, maka hasilnya itu 37,9. Nah, sama dengan lumpur 0,8, 2,3, 1,7 ditambah menjadi 4,8. Nah, nilai dari 3 ini itu ialah gram fraksi. Sedangkan pada persen fraksi, kita harus mencari terlebih dahulu persen P-nya. Yang dimana untuk mencari persen P itu menggunakan rumus gram P dibagi dengan berat kering atau BK dikali dengan 100%. Maka akan mendapatkan hasil 11,5942 pada fraksi kerikil. Dikarenakan nilai dari gram P-nya itu ialah 5,6 dibagi dengan berat keringnya 48,3 dikali dengan 100% akan menghasilkan 11,5942. Sama dengan pasir. Pada pasir itu gram P dari pasir itu 33,1 dikali dengan berat kering 48,3 dikali 100 akan menghasilkan 68,53002 dan seterusnya sampai mendapatkan nilai total 100. Setelah mendapatkan seluruh nilai dari persen P,
maka kita kan menentukan nilai dari persen fraksinya, di mana pada kerikil nilai dari persen pi-nya itu sama dengan nilai dengan persen fraksi. Sedangkan kalau pada pasir dan lumpur, nilai dari persen pi-nya ditambah keseluruhannya akan mendapatkan nilai fraksi, nilai persen fraksi. Cara mendapatkan nilai persen fraksi sama dengan gram fraksi, tetapi berbeda. Berbedanya itu gram fraksi mengambil dari nilai gram pi, sedangkan kalau persen fraksi itu mengambil dari nilai persen pi. Nah, setelah mendapatkan nilainya itu kan totalnya adalah 100, sedangkan pada persen kumulatif kita harus mendapatkan persen pi-nya terlebih dahulu. Seperti pada kerikil, fraksi kerikil itu nilainya adalah 11,5942, maka kita akan geser saja dikarenakan untuk mendapatkan nilai dari pasir dan lumpur. Setelah digeser ke kanan untuk mendapatkan hasil 11,5942,029. Setelah ini kita tambah dengan nilai persen pi pada P0 yaitu fraksi pasir dengan nilai 68,53002 akan mendapatkan nilai 80,12422. Nah, untuk menentukan di bawahnya lagi nilainya itu dengan cara zigzag seperti ini sampai nilai lumpur dan akan mendapatkan nilai total sebesar 100. Ini saya akan menjelaskan tentang segitiga separ. Nilai presentasi sen, gravel, dan mud pada segitiga separ diperoleh dari hasil analisis persen fraksi sedimen. Segitiga separ digunakan untuk menentukan klasifikasi sedimen berdasarkan 3 komponen utama, yaitu sen, gravel, dan lumpur, yang total presentasinya harus mencapai 100%. Pada sampel ini diketahui nilai gravel sebesar 11,5%, sen sebesar 78,4%, dan mud sebesar 9,9%. Sen sebesar 78,4% menunjukkan bahwa sedimen didominasi oleh pasir. Nilai ini dibaca pada bagian atas segitiga dan didekati menjadi 80% dan 20%. Kemudian dibuat garis mendatar dari sisi kiri ke sisi kanan segitiga sebagai representasi distribusi pasir. Pada bagian gravel sebesar 11,5% menunjukkan kandungan kerikil yang rendah. Nilai ini diproyeksikan pada sisi kiri segitiga dan didekati menjadi 90% dan 10%. Kemudian ditarik dari garis miring dari 90 di kiri bawah menuju 10 kanan di atas untuk menentukan distribusinya. Selanjutnya, pada mud sebesar 9,9% menunjukkan kandungan lumpur yang rendah. Nilai ini dibaca pada sisi kanan segitiga dan didekati menjadi 10% dan 90%. Kemudian ditarik garis miring dari 10 kanan bawah menuju 90 kiri di atas sebagai representasi distribusinya. Ketiga garis tersebut kemudian akan berpotongan pada satu titik dalam segitiga separ. Titik ini berpotongan menunjukkan hasil klasifikasi sedimen, dan pada sampel ini berada pada zona sen, sehingga dapat disimpulkan bahwa sedimen didominasi oleh pasir. Selanjutnya yaitu menentukan titik pada grafik probabilitas. Titik pada grafik probabilitas ini dibuat berdasarkan hubungan antara nilai ukuran butiran sedimen atau pi dengan presentase kumulatif atau persen kumulatif. Langkah pertama adalah menghitung persentase kumulatif dari setiap fraksi sedimen yang telah diperoleh melalui analisis ayakan. Setelah itu, nilai pi ditempatkan pada sumbu horizontal, sumbu X, sedangkan nilai persen kumulatif ditempatkan pada sumbu vertikal yaitu sumbu Y. Selanjutnya, dari tabel analisis fraksi sedimen cawan 1 sen diperoleh pasangan titik seperti pi min 1 dengan persen kumulatif yaitu 11,59. Jadi kita buat titiknya di sini. Kemudian kita juga buat titik di bawah sini. Buat garis putus-putus tepat di atas nilai pi min 1. Selanjutnya, nilai pi0 mendapatkan persentase kumulatif sebesar 80,12. 80,12 berarti di sini kita buat garis putus-putus. Garis putus-putus sampai tepat di atas titik garis pi 0. Kita tandai, kita beri titik. Kemudian pada pi 1 didapatkan nilai persentase kumulatif yaitu 81,99. 81,99 di atas ini. Kemudian kita beri garis lagi sampai tepat di atas garis nilai pi 1. Pada pi 2 didapatkan nilai persentase kumulatif 86,34%. Kita buat titik di bawah. Kemudian kita juga buat titik di 86,34% di sini.
kita buat garis putus-putus sampai tepat di bawah di atas nilai P2. Kita beri titik. Kemudian untuk nilai P3 didapatkan presentasi kumulatifnya 88,40 di atas sini. Kita buat lagi garis putus-putus. Kita sesuaikan aja sama titiknya teman-teman. Tepat di atas nilai P3 kita beri titik. Di bawah kita beri titik juga. Kemudian pada nilai P4 didapatkan 90,06. Di sini kita beri garis putus-putus lagi sampai ke nilai P4 di ujung sini. Selanjutnya nilai P5 91,71. Kita buat di atas sini garis putus-putus sampai di atas garis dari P5. Kita beri titik ya teman-teman. Kemudian pada P6 didapatkan nilai 96,48%. 96,48%. Kita beri garis putus-putus lagi sampai tepat di atas nilai P6. Selanjutnya pada nilai P7 didapatkan presentasi kumulatifnya itu 100%. 100% berarti di atas sini. Kita buat di sini. Tepat di atas nilai P7. Baru kita buat garisnya. Sudah didapatkan titik-titik pada grafik probabilitas. Titik tersebut dihubungkan. Kemudian membentuk kurva distribusi probabilitas ukuran butir sedimen. Dari kurva ini dapat dibaca nilai-nilai penting seperti P5, P16, P84, dan P95 yang digunakan untuk menentukan parameter statistik sedimen seperti mean, sorting, skewness, dan kurtosis. Dari sini kita dapat lihat nilai dari P5 itu dihitung sampai garis ini. Kita lihat, kita garis putus-putus, kita lihat persentase di mana di sini. Berarti nilainya sekitar min 1,15. Selanjutnya P16 dan P25, 50, 75, 84 dan 95 juga dilihat seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis stratigrafi sedimen. Yang dimana pada analisis stratigrafi sedimen ini memiliki 4 rumus. Yang pertama itu rumus mean size, rumus sorting, rumus skewness, dan kurtosis. Nah, pada rumus mean size itu rumusnya seperti P16 ditambah P50 ditambah P84 dibagi dengan 3. Sedangkan pada sorting itu P84 dikurang P16 dibagi 4 ditambah P25 dikurang P5 bagi 66. 6,6. Skewness itu P84 ditambah P16 dikurang P50 dibagi dengan 2 dalam kurung P84 dikurang P16 ditambah dengan P95 ditambah P5 dikurang P50 dibagi dengan 2 dalam kurung P95 kurang P5. Sedangkan pada kurtosis itu rumusnya P84 ditambah P16 dikurang dengan P50 dibagi 2 dalam kurung P84 dikurang P16 ditambah dengan P95 ditambah dengan P5 dikurang P50 dibagi dengan 2 dalam kurung P95 dikurang dengan P5. Rumus dari skewness dan kurtosis ini mirip. Itu bisa dibilang sama. Lanjut ke mean size. Nah, setelah kita dapati hasil-hasil dari P ini, dimana untuk mendapatkan hasil P ini itu kita harus terlebih dahulu menyelesaikan grafik probabilitas. Setelah kita menyelesaikan grafik probabilitas, kita akan mendapatkan nilai dari P5, P16, P25, P50, P75, P84, dan P95. Nah, maka kita akan bisa mencari hasil dari mean size ini, sorting, skewness, dan kurtosis. Pada mean size, yang pertama itu kita harus mendapatkan nilai dari P16 nya yaitu negatif 0,85 dan pada P50 nya itu nilainya negatif 0,4 dan pada P84 itu 1,2. Nah, kita masuk ke dalam rumus dan dibagi 3 akan menghasilkan negatif 0,05 dan pada SO sama pencariannya seperti mean size yang berbeda hanya rumus. Dan pada SK dan kurtosisnya cara pengerjaannya pun sama seperti ini, tapi yang membedakan itu hanya rumus. Sekian dari kelompok 1, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih telah menonton.